Oke, kali ini kita akan belajar tentang menerapkan teorema Pythagoras ya. Oke, teorema Pythagoras yang pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pembuktian teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita akan menerapkannya ya. Untuk Pythagoras sendiri itu segitiga yang digunakannya itu adalah segitiga siku-siku ya. Dimana kalau misalnya ada sisi tegak, kita anggap A ini sisi tegak, kemudian yang datar ini sisi datar kita anggap B, dan yang miring itu kita anggap sisi C ya. C itu miring. C juga bisa disebut dengan hipotenusa. Jadi ada tegak, datar, kemudian ada yang miring. Nah, di mana untuk Pythagoras ini, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa untuk mencari sisi miring ya, jadi sisi miring dikuadratkan ini sama dengan jumlah sisi datar dikuadratkan dengan sisi miring sisi tegak dikuadratkan dengan sisi datar dikuadratkan, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk mencari sisi miring ini berarti sama dengan B kuadrat atau sisi datar kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Nah, begitu sebaliknya kalau kita mencari B sisi datar ya, itu sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Kalau kita mencari sisi tegak berarti sisi miring dikurangi sisi datar. Oke, kita ke contoh soal nomor 1. Ini ada segitiga siku-siku di mana sisi tegaknya 3 cm, sisi datarnya 4 cm ya. Tentukan panjang sisi miringnya. Jadi sisi miringnya berarti kita harus tahu dulu sisi tegaknya 3, sisi datarnya 4, berarti sisi miring yang kita cari. Nah, ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya. C sama dengan akar ya, sisi tegaknya 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 untuk sisi datar. Sebenarnya yang A tambah B ini kalau di bolak-balik juga bisa ya. Mau B dulu boleh, mau A dulu boleh gitu. Kecuali kalau misalkan kalian nyari yang C itu harus kurangi gitu ya. Nah, ini kemudian ini 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. 9 tambah 16 itu 25. Jadi akar 25 adalah 5. Sehingga untuk Pythagoras jawaban sisi miringnya adalah 3, 4, 5. Seperti itu. Ya, jadi sisi miringnya adalah 5. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Di yang contoh soal yang kedua ini ada segitiga siku-siku EFG. Nah, di segitiga siku-siku EFG ini pertanyaannya adalah tentukan panjang garis EF. Panjang garis EF. Nah, EF ini sama dengan sisi datar atau kita sebut B ya. Oke, nah kita harus tahu dulu sisi tegaknya adalah 6, kemudian sisi miringnya 10, yang kita cari adalah sisi datar. Nah, cara mencari sisi datar itu kita pakai Pythagoras lagi. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini sisi datar dikuadratkan sama dengan sisi miring dikurangi sisi tegak dikuadratkan. C-nya 10 pangkat 2 ya, dikurangi 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 100 dikurangi 36. Oh ya, ini B kuadrat kenapa jadi akar ya? Jadi kalau misalkan ada B kuadrat, kita mencari nilai B saja, berarti yang ruas sebelahnya itu harus diakarkan ya. Jadi 100 lanjut ya, dikurangi 36 itu 64. Akar 64 itu adalah 8. Oke, jadi sisi EF-nya itu sama dengan 8. Jadi ini panjang EF-nya itu adalah 8 ya. Oke, selanjutnya ada contoh satu lagi. Contoh nomor 3. Ini ada persegi panjang KLMN ya. Kemudian panjang KL 12 dan LM adalah 5. Nah, tentukan panjang diagonal persegi panjang KLM. Nah, ini panjang diagonal persegi panjang KLM. Diagonalnya bisa LN, bisa KM ya.
Saya ambil yang ln aja. Oke, kita jawab. Yang ln ini kan ya, tadi KL nya 12, LM nya 5. Persegi panjang sisi sehadapan tuh sama panjang, berarti kalau ini 5, LM 5, KN juga 5. Nah, oke, cara menjawabnya yaitu diagonal persegi panjang LN itu ya ini juga sama dengan sisi miring. Karena ini segitiga siku-siku, bisa berlaku teorema Pythagoras lagi. Ini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 25, 12 pangkat 2 144. Kita rubah ke sini karena tidak muat ya. Jadi ini C sama dengan akar, tadi ini dijumlahkan 169. Jadi C-nya sama dengan akar 169 13. Sisi miringnya atau panjang diagonalnya adalah 13. Nah, ini saya tidak membuat satuan sentinya ya. Jadi ini jawabannya cukup 13. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.